Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai kejadian kemarin hari Rabu ya, jam 8.25 di Polsek Astana Anyar, di mana ada seseorang yang melakukan bom bunuh diri ya, di tengah-tengah yaitu apel pagi yang sedang dilakukan di Polsek Astana Anyar. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, dalam insiden tersebut satu orang polisi akhirnya gugur dan belasan polisi mengalami luka-luka. Ya sahabat kasih Tuhan, kenapa orang begitu berani melakukan bom bunuh diri? Tentunya dia memiliki alasan ataupun memiliki satu pandangan tertentu ya akan hal itu. Ya sahabat yang kasih Tuhan, mari kita akan melihat pandangan dari Ustadz Abdul Somad mengenai orang yang melakukan bom bunuh diri. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid, bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung. Perang Uhud kalah, perang Badar menang, perang Uhud Nabi terkepung, sahabat berkeliling, musuh sudah dekat, masuk ke dalam kelompok musuh pasti mati. Datang seorang sahabat mencabut pedangnya, masuk dia ke tengah, dia putar keliling, mati musuh, dia pun mati. Itu dalil harakah istishhadiyah. Kalau saya masuk ke dalam kelompok bergejolak nanti PKI sudah datang seorang, dia ambil cabut pedangnya, 99,9% dia masuk di situ pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, otomatis masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Ya saudara Tuhan, demikian pandangan UAS mengenai yaitu orang yang melakukan bom bunuh diri ya. Ya, UAS mengatakan bahwa itu bukan gerakan bom bunuh diri, tetapi itu adalah gerakan mati syahid. Ya sahabat Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pandangan dari Ustadz Suparman Abdul Karim ya mengenai orang yang melakukan bom bunuh diri. Apakah betul orang yang melakukan bom bunuh diri itu adalah mati syahid? Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Dikejutkan ada tindakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Terjadi sekitar pagi jam 8.30 lewat. Terduga pelaku tewas di tempat, hancur tubuhnya. Badannya hancur, tubuhnya tuh hancur. Kakinya aja potol. Sedangkan anggota polisi yang sedang bertugas korbannya 3. Hanya luka-luka, bukan korban jiwa. Identitas pelaku bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid. Lahir di Bandung 24 Agustus 1988. Ini masih muda ini ya. Usianya masih di bawah 40, masih 36 tahun. 36 apa 34? 34 tahun. Dan terduga adalah ex-napiter, bekas narapidana terorisme yang pernah dipenjara, divonis 4 tahun dan ditahan di lapas Nusa Kambangan. Di motor pelaku, terduga pelaku pakai motor berwarna biru. Di motor pelaku ada bendera ISIS, lambang bendera ISIS. Kemungkinan besar pelaku
terafiliasi dengan JAD, Jamaah Ansarud Daulah, karena JAD kan ISIS temanannya. Di motor pelaku ada tulisan begini bunyinya, KUHP hukum syirik atau kafir, garis miring kafir, perangi para penegak hukum setan. Itu yang tertulis di motor. KS 9.229 atau Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-29. Nah, inilah sebetulnya mengapa ada terorisme yang mengatasnamakan jihad Islam, karena akibat salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 29 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ila akhirih. Ini memang perintah Allah. Qatilul ladzina, perangilah orang-orang, alladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman, billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhirat. Makanya orang kalau cuman belajar agama langsung ke Quran jadi itu. Kalau cuman ayat ini yang dibaca, maka orang jadi teroris semua. Dia akan mengambil kesimpulan kalau orang gak beriman kepada Allah, disimpulkan orang yang gak Islam berdasarkan ayat ini wajib diperangi semua, halal darahnya. Memang bahaya betul. Itulah mengapa ngaji itu harus pakai guru. Kalau ngaji nggak pakai guru, maka gurunya setan. Padahal ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada konteksnya, ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Pasukan Romawi, Raja Heraklius mengirim pasukan untuk menyerang Nabi dan para sahabat di Madinah. Pasukan Romawi ini sudah sampai negeri Syam, ingin menyerang Nabi dan para sahabat. Baru turun ayat ini. Jadi ayat ini konteksnya bukan sembarang memerangi orang non-Islam, bukan memerangi orang yang beda paham dengan kita. Ayat ini adalah ayat pertahanan. Nabi diperintahkan oleh Allah agar mengajak para sahabat berperang dalam rangka bertahan terhadap serangan pasukan Romawi. Kita kenal dengan istilah perang Tabuk. Jadi ayat ini terkait dengan asbabun nuzul perang Tabuk. Memang harus hati-hati betul. Tiap ayat ada konteksnya. Bahaya betul, Bu. Kasih tahu juga bapak-bapak, orang kalau belajar Quran langsung Quran hadis, membaca terjemah, maka ketemu ayat yang kayak gini, woi, berarti kalau orang non-Islam itu bunuhin aja semuanya, karena ini ayatnya. Dia nggak baca yang lain. Padahal Nabi dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najron di Madinah. Ketika sampai di Madinah, rombongan Kristen Bani Najron minta izin numpang kebaktian di Masjid Nabawi. Kalau kita, Bu, ada orang mau numpang kebaktian di Muhajirin, kita tolak kan? Oleh Nabi enggak ditolak. Kaget semua sahabat. Nabi memperkenankan umat Kristiani Bani Najron numpang kebaktian di Masjid Nabawi. Makanya penting betul kita memahami agama ini yang tepat, yang bijaksana. Jangan main kopar kafir lalu halal darahnya. Nah, tadi di Kalianda ada mahasiswa yang tanya, Ustadz, apa sebabnya?
orang melakukan aksi teror yang mengatasnamakan agama itu? Sebabnya apa? Ingat kalimatnya, mengatasnamakan agama. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Betul nggak kira-kira? Mereka hanya mengatasnamakan agama. Sebab yang pertama, salah memahami Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Sesuai dengan peringatan dari Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minad dar. Barang siapa yang berani menafsirkan Al-Quran sendiri berdasarkan hawa nafsunya, ra'yu dan akalnya saja, maka silakan dia menyediakan kapling tempatnya di neraka nanti. Satu, gara-gara salah nafsirkan. Saya ambil contoh kajian kita yang sebelumnya. Fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Hampir hafal kan ibu-ibu? Sering ngebacanya surah Al-Baqarah. Kan begini kalimatnya, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian semua kepada Rabb kalian. Faqatulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian masing-masing. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan. Bahaya bu, kalau yang baca ini istri habis tinggal kawin lakinya, lakinya kawin lagi bu, lagi nangis baca ayat ini, faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, minum racun ya macam-macam. Ini kan perintah bunuh diri kan, perintah bunuh diri ini. Jadi ada di Al-Quran tuh perintah nyuruh bunuh diri. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dan bunuh diri itu lebih bagus bagimu di sisi Tuhan. Hayo lo ibu, gimana ngebantahnya? Oh ada perintah bunuh diri kok. Padahal ini konteksnya, harus dilihat konteksnya. Terkait dengan umat Nabi Musa, umat dahulu kan, bukan buat kita. Umat Nabi Musa yang nyembah berhala dapat hukuman dari Allah. Hukuman pertama apa? Suruh bunuh diri. Setelah separuh mati Bani Israel ini, separuhnya Allah terima taubatnya. Tapi ingat, itu syar'u man qablana, itu hanya berlaku untuk syariat orang terdahulu kala. Untuk zaman sekarang jangan macam-macam bunuh diri, mati sangit, masuk neraka bunuh diri itu. Termasuk bom bunuh diri ini. Man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya, fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, maka masuk neraka jahanam, dikekalkan, lalu dikekalkan dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya, termasuk ini yang bom bunuh diri itu, bukan mati syahid, dia kekal dalam neraka itu karena dia bunuh diri. Ya sahabat yang sekalian, demikian dua pandangan yang berbeda antara Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya sahabat yang sekalian, Ustadz Suparman Abdul Karim mengatakan bahwa tindakan bom bunuh diri adalah tindakan yang tidak benar, ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu sama saja dengan bunuh diri. Ya sahabat yang sekalian, beliau mengatakan bahwa orang yang bunuh diri jelas dia tidak akan masuk surga, tapi sebaliknya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah sahabat Tuhan, ini menarik sahabat kasih Tuhan. Bagaimana menurut sahabat terkasih? Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Ya kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.